Oke. Tema hari ini saya mau ambil selingkuh dalam hubungan. Apa temanya, Kak Septian? Kak Septian, apa temanya? Nah, tolong dong buka kamera, Kak Septian. Nah, arti dari selingkuh dalam hubungan. Selingkuh bukan hanya soal fisik, tetapi berhubungan dengan orang lain. Nah, tapi juga emosional dan batinia. Nah, apa arti dalam selingkuh? Selingkuh itu bukan hanya fisik, teman-teman, tapi berhubungan dengan orang lain. Maksudnya apa? Berhubungan secara hati dan pikiran. Amin. Nah, tapi juga emosional yang tinggi, ego yang tinggi. Nah, saat hati perhatian dan cinta diberikan pada orang lain selain pasangan, itu sudah termasuk bentuk selingkuh. Nah, di sini kita mau belajar. Saat hati perhatian kita, yang pertama, orang yang selingkuh. Saat hati perhatian dan cinta diberikan pada orang lain, itu juga selingkuh. Amin. Itu sudah termasuk bentuk selingkuh. Nah, kita mau belajar Matius 5 ayat 28. Setiap yang orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, artinya perselingkuhan mulai dari hati, bukan dari perbuatan. Nah, kenapa kita sore ini mau belajar tentang perselingkuhan? Karena banyak anak-anak muda yang selingkuh. Udah menikah juga tetap ada yang selingkuh. Kenapa? Karena dimulai dari hati. Hati pikirannya tidak dijaga, langsung ke perbuatan. Amin. Nah, mengapa selingkuh bisa terjadi dalam hubungan? Ada beberapa alasan umum. Yang pertama, kurang komunikasi dan kedekatan hati. Nah, itu kurang komunikasi dan kedekatan hati itu juga menimbulkan perselingkuhan. Yang kedua, rasa bosan atau tidak puas dengan pasangan, itu juga bisa terjadi. Amin. Yang ketiga, ada godaan dari orang lain, itu bisa terjadi. Yang keempat, kurang takut akan Tuhan, tidak menjaga batas. Nah, itu bisa terjadi, teman-teman. Semua itu bisa terjadi ketika hubungan tidak dijaga dalam kasih dan doa. Nah, dalam kasih dan doa, dalam ibadah, dalam hubungan. Amin. Nah, kenapa perselingkuhan bisa terjadi? Karena hati pikirannya tidak dijaga, terus kurang doa dalam hubungan, itu bisa terjadi. Amin. Nah, dampak perselingkuhan dalam hubungan adalah yang pertama kita mau belajar adalah hancur kepercayaan. Nah, kalau orang selingkuh, hancur kepercayaan. Yang pertama, selalu dihianati. Yang kedua, butuh waktu lama untuk memulihkan rasa percaya. Nah, yang kedua, luka batin. Pasangan yang diselingkuhi merasa tidak cukup dan kehilangan harga diri. Hati-hati, teman-teman, jadi jangan selingkuh. Yang ketiga, kehilangan hadirat Tuhan. Selingkuh adalah dosa yang merusak hubungan rohani dan damai sejahtera. Artinya, teman-teman, kalau kita udah selingkuh sama pasangan kita, artinya merusak dosa. Amin. Merusak hubungan kita dengan pasangan kita dan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kehilangan damai sejahtera. Nah, Markus 10 ayat 9, ada yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Arti teman-teman, jangan selingkuh kalau sudah punya pasangan. Amin. Pandangan Tuhan tentang selingkuh. Tuhan mengendaki hubungan yang kudus dan setia. Dalam Alkitab, kesetiaan ada cermin kasih Kristus kepada jemaat. Nah, artinya teman, kalau kita tentang selingkuh, artinya dalam Alkitab itu tidak setia, tidak mencerminkan kasih Kristus. Amin. Maka ketika kita selingkuh, kita bukan hanya melukai pasangan, tapi mengkhianati nilai kasih Kristus. Mengkhianati, teman-teman. Hati-hati orang selingkuh. Tapi kalau udah selingkuh terus, ya mohon maaf, percuma ibadah, percuma pelayanan, tapi kalau nggak ada perubahannya. Amin. Hukum karma berlaku. Kunci menjaga hubungan dari perselingkuhan yang pertama adalah bangun hubungan di atas dasar Tuhan.
bangun hubungannya. Yang pertama, hubungan yang berpusat pada Tuhan lebih kuat menghadapi godaan. Artinya kita harus bangun hubungan kita dari Tuhan. Yang kedua adalah jaga komunikasi dan keintiman emosional, saling terbuka, jujur, dan saling menghargai. Yang ketiga, miliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang dekat dengan Tuhan tidak mudah berpaling pada dosa. Nah, renungan singkat. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, selingkuh itu dimulai dari hati yang tidak dijaga. Jika hati tetap murni dan terdapat pada Tuhan, maka hubungan pun akan terjaga. Artinya teman-teman, jangan selingkuh. Oke, kita mau lanjut pelajaran kedua. Mengapa selingkuh tidak bagus? Yang pertama, kita mau belajar selingkuh melukai hati orang yang kita kasihi. Nah, ini kita mau belajar dari Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ketika seorang selingkuh, dia menghancurkan kepercayaan dan cinta yang tulus dari pasangannya. Ingat, jangan selingkuh teman-teman. Yang kedua, rasa sakit timbul bisa sangat dalam. Rasa sakit, amin, membuat orang merasa tidak cukup dan tidak berharga dan ditolak. Artinya, orang yang selingkuh itu mudah cemburuan, terus gak bisa dipercaya omongannya, amin. Artinya kalau orang itu udah selingkuh, mohon maaf, mau dia jujur, tapi kalau udah selingkuh sekali nggak dapat dipercaya, amin. Terus membuat orang tidak cukup dan tidak berharga, merasa ditolak. Cinta sejati tidak menyakiti tapi menjaga dan menghormati. Untuk kita semua jangan selingkuh lah. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Nah, yang kedua kita mau belajar. Selingkuh menunjukkan hati yang tidak dewasa. Nah, di sini kalau orang yang masih selingkuh sikapnya tidak dewasa. Amin. Orang selingkuh seringkali tidak bisa mengendalikan diri, mencari kesenangan sesaat tanpa memikirkan akibatnya. Jadi hati-hati teman-teman, orang yang selingkuh. Ini tandanya ketidakmatangan karakter, lebih menuruti nafsu daripada komitmen. Pilihan ada di kalian. Menurut nafsu atau komitmen. Kalau orang yang setia komitmen, kalau orang yang selingkuh nafsu. Nah, Amsal 12 ayat 16. Orang bebal segera menunjukkan sakit hati, tetapi orang bijak menutupi kehinaan. Nah, pilihan ada di kalian. Pilih mau bijak atau yang bebal. Kalau mau selingkuh ya udah, lebih baik lanjutkan. Tapi mohon maaf, itu akan tidak dapat dipercaya orang lain. Amin. Yang ketiga, selingkuh merusak hubungan dan masa depan. Nah, perselingkuhan memutuskan tali kepercayaan, merusak reputasi, bahkan bisa menghancurkan rumah tangga dan pelayanan. Hati-hati teman-teman. Mau pacaran apapun jangan selingkuh. Amin. Hubungan yang dibangun dengan dusta tidak akan bertahan lama. Artinya jangan selingkuh teman-teman. Amsal 24 ayat 3. Rumah dibangun oleh hikmat dan ditegakkan oleh kepandaian. Artinya teman-teman, kalau kita mau percaya, kita jangan selingkuh. Amin. Ingat, kalau orang masih selingkuh itu bebal. Aku bilang bebal, bodoh. Udah dapet cowok yang setia, cewek yang setia, masih aja selingkuh. Amin. Hawa bosan, nafsu bosan gak ada pasti. Tapi perselingkuhan itu gak boleh. Tapi dalam kita bosan, kita harus doa sama Tuhan bareng. Yang keempat, selingkuh menciptakan dosa yang berantai. Nah, dari satu kebohongan lahir kebohongan lain. Dari satu dosa muncul banyak dosa lain. Penipu, kemarahan, kepahitan. Nah, selingkuh bukan cuma soal cinta, tapi soal pelanggaran terhadap Tuhan dan diri sendiri. Yang pertama, pelanggaran dari Tuhan dan diri sendiri. Nah, Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Ini perintah langsung dari Tuhan, menjaga kekudusan dan kesetiaan. Yang kelima, selingkuh memisahkan kita dari Tuhan. Ketika seorang selingkuh, damai sejahtera hilang. Hati jadi gelisah, ibadah terasa hambar karena dosa memisahkan hubungan dengan Tuhan. Artinya, hanya pertobatan yang sungguh-sungguh bisa memuliakan. Artinya, kalau orang selingkuh harus bertobat.
Ingat, bertobat. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Roma 6 ayat 23. Kesimpulannya, selingkuh tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Yang nampaknya manis di awal dan akhirnya pahit di hati. Karena kasih sejati tidak berkhianat, kasih sejati berkomitmen. Itu pilihan ada di kalian. Kalau kalian mau setia, komitmen, kasih sejati. Kalau mau berkhianat, selingkuh, ya sudah. Itu udah saya kasih tahu. Oke, kita lanjut. Kita mau belajar apa dampak orang selingkuh. Yang pertama, menghancur kepercayaan. Satu kali selingkuh, kepercayaan dibangun bertahun-tahun, ya bisa hancur seketika pasangan jadi sulit percaya lagi, bahkan setelah minta maaf. Artinya teman-teman, kalau orang udah percaya sama pasangannya, mohon maaf, jangan selingkuh lah. Kalau udah selingkuh, mau berkali-kali minta maaf, pasti ditolak mentah-mentah. Nggak ada kesempatan. Bangun percayaan dengan iman. Amin. Kalau udah satu ya satu. Jangan banyak-banyak. Jangan mencok satu mencok sini. Buset. Kepercayaan itu seperti kaca, bisa diperbaiki tapi bekas letak tetap ada. Yang kedua, melukai hati pasangan dan keluarga. Nah, perselingkuhan meninggalkan luka batin yang dalam rasa sakit, kecewa, bahkan trauma. Tidak hanya pasangan, tapi juga anak-anak dan keluarga yang melihat kehancuran hubungan itu. Orang yang disakiti bisa kehilangan rasa percaya diri dan kehilangan harapan hidup. Kenapa sering orang trauma? Cuma satu, selingkuh. Artinya, jangan selingkuhlah. Amin. Yang ketiga, menghancurkan diri sendiri. Selingkuh membuat hati penuh rasa bersalah, malu, dan tidak damai. Banyak orang yang mengakhirkan penyesalan tapi sudah terlambat. Dosa yang tersembunyi tidak membawa kebahagiaan sejati, hanya kehambatan. Nah, Amsal 55 ayat 22. Orang pasti dijerat dengan oleh kesalahan sendiri dan tertangkap dalam tali dosa. Nah, artinya jangan selingkuh teman-teman, menghancur diri sendiri, mempermalukan diri sendiri. Amin. Yang keempat, rusak reputasi dan kesaksian hidup. Sekali orang tahu kita selingkuh, nama baik sulit dipulihkan. Orang tidak lagi melihat integritas atau kesetiaan kita. Bagi orang percaya itu merusak kesaksian iman dan di depan orang lain. Artinya teman-teman jangan selingkuh ya. Yang kelima, hilang berkat dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan tidak berkenan pada hubungan tidak kudus. Selingkuh menjatuhkan kita dari hadirat Tuhan. Hidupnya jadi gelisah, pelayanan tidak berbuah, doa terasa hampa. Nah, itu orang selingkuh. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang juga itu akan dituai. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Amin. Akibat rohani, hatinya menggeras. Semakin lama seorang hidup dalam perselingkuhan, hatinya jadi tidak peka terhadap suara Tuhan. Ini berbahaya karena dosa yang membiarkan lama-lama terasa biasa. Amin. Selingkuh bukan sekedar pengkhianatan cinta. Itu dosa merusak hati, menghancurkan hubungan dan mematikan roh kesetiaan. Namun kasih Tuhan juga membuka jalan memulihkan bagi mau yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Artinya bertobat yang selingkuh. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengadu dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa ciri-ciri orang selingkuh? Yang pertama, tolong buka kamera Lince. Apa ciri-ciri orang selingkuh? Yang pertama, komunikasi berubah. Oke, bisu. Komunikasi berubah. Kita lanjut. Dulu terbuka, sekarang tertutup. Sering menghindar percakapan mendalam.
Jawabannya singkat, dingin, atau mudah marah, atau ditanya. Itu tanda mulai berbagai tidak kejujuran. Itu yang pertama, ciri orang selingkuh. Yang kedua, handphonenya jadi rahasia besar. Selalu dibawa kemana-mana. Sering disembunyikan atau diberi kata sendi baru. Cepat menutup chat atau panggilan kalau kamu datang. Yang ketiga, dan tanda-tandanya ia menyembunyikan komunikasi dengan orang lain. Nah, hati-hati tuh orang yang selingkuh, ketahuan. Yang ketiga, waktu dan perhatiannya berkurang. Sering bilang sibuk tanpa alasan yang jelas. Lebih banyak di luar rumah atau tidak membalas pesan. Yang ketiga, tidak lagi antusias bertemu atau berbicara karena perhatiannya waktu sudah berbagi dengan orang lain. Yang keempat, perubahan gaya hidup tiba-tiba rapi, wangi, atau modis tanpa alasan. Itu hati-hati teman-teman. Ada pengeluaran yang tidak jelas, beli hadiah, makanan di luar, dan seterusnya. Yang ketiga, biasa ingin tampil menarik di depan orang lain. Hati-hati tuh. Yang kelima, mudah tersinggung dan menyalahkan. Hal kecil pun menjadi besar, itu yang pertama. Yang kedua, sering membuat kamu merasa kamu yang salah. Itu bentuk definisi agar tidak disalahkan atau kesalahan sendiri. Hati-hati itu orang selingkuh. Yang keenam, tidak lagi menurunkan kasih dan keintiman. Jarang memuji, memeluk, berkata lemah lembut. Yang kedua, hubungan terasa datar atau hambar dan tanpa gairah karena hati dan emosi sudah berpindah ke arah. Waduh, hati-hati tuh. Yang ketujuh, rohani menurun, mulai malas berdoa, ibadah, dan pelayanan. Tidak takut berbuat dosa lagi, tandanya mulai menjauh dari Tuhan. Akar utama adalah perselingkuhan. Firman mengingatkan kita, Matius 15 ayat 19. Sebab dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dan pencabulan. Arti dari perselingkuhan mulai dari hati yang tidak dijaga, maka cara melawan adalah menjaga hati tetap murni dan takut akan Tuhan. Kita lanjut. Mengapa orang selingkuh? Nah, ini kita mau belajar. Orang selingkuh biasa bukan karena satu alasan, tapi karena gabungan dari beberapa faktor, hati, pikiran, dan situasi. Berikut ini penyebab umumnya. Yang kita mau belajar, yang pertama, kurang kepuasan emosional. Gini ya teman-teman, kadang-kadang seorang merasa tidak diperhatikan, tidak dipahami, atau tidak dihargai dalam hubungan. Akibatnya mereka mencari kenyamanan emosional terhadap orang lain. Seorang yang mau mendengar, mengerti, dan memberi perhatian. Artinya teman-teman, ketika pasangan kita ada masalah atau bercerita curhat, dengarkan. Itu, jangan menghindarkan perselingkuhan. Yang kedua, godaan dan kesempatan. Nah, ada awalnya yang tidak berniat selingkuh tapi tergoda oleh kesempatan. Misalnya teman kerja yang perhatian, atau mantan yang kembali muncul. Waduh, mantan lagi nih. Mantap, mantan. Jika batas hati tidak dijaga, akhirnya jatuh juga dalam godaan. Hati-hati. Mantan terindah. Hati-hati. Oke, lanjut. Masalah kedewasaan dan karakter. Selingkuh sering terjadi karena kurang matang secara emosional, tidak dapat mengendalikan diri, tidak bertanggung jawab, atau egois. Orang seperti ini mementingkan kesenangan diri daripada komitmen dan kesetiaan. Nah, itu hati-hati teman-teman. Yang keempat, komunikasi yang rusak. Hubungan tanpa komunikasi yang jujur dan terbuka mudah retak saat ada masalah, tapi tidak bisa dibicarakan. Jarak emosional makin besar, dan itu membuka celah untuk orang ketiga. Hati-hati, harus jujur biar tidak mudah retak. Yang kelima, luka batin atau masa lalu. Beberapa orang memiliki luka lama, misalnya pernah diselingkuhi, kurang kasih sayang, atau trauma keluarga, sehingga mencari pelarian lewat hubungan orang lain. Hati-hati itu. Lisa, buka kamera tolong Lisa. Yang keenam, rohani yang lemah.
Dari sisi iman, selingkuh muncul saat menjauh dari Tuhan. Ketika seorang tidak lagi hidup dalam kasih, mengendalikan diri, dan takut akan Tuhan, dosa mulai tampak bisa, padahal itu menghancurkan banyak hal. Renungan singkat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika hatimu tidak dijaga, maka arah kasih kita juga bisa salah. Kita lanjut. Apa arti dari perselingkuhan? Ini kita mau belajar, teman-teman. Dari apa arti perselingkuhan? Ini masih banyak kali, masih 20-30 sesi lagi. Banyak perselingkuhan. Oke, kita lanjut. Ini si Samsid berselingkuhan nih sama kucing. Ya, udah, kita lanjut dulu. Apa arti dari perselingkuhan? Arti perselingkuhan berarti pengkhianatan terhadap komitmen cinta dan kesetiaan dalam sebuah hubungan. Seorang ini disebut juga ketika kita menjalani hubungan dengan orang lain di luar pasangan resmi, membiarkan perhatian, kasih, atau waktu kepada orang lain secara diam-diam, itu juga selingkuh. Nah, sederhana, selingkuh adalah ketika hati dan kesetiaannya berbagi. Hati-hati Kak Epi, Kak Lisa itu, Kak Lince termasuk hati-hati. Epi, Kak Septian juga hati-hati. Oke. Arti secara emosional. Perselingkuhan tidak selalu harus fisik. Ada juga perselingkuhan hati atau emosional. Ketika seorang yang pertama lebih terbuka pada orang lain daripada pasangan sendiri. Yang kedua, merindukan orang lain lebih dari pasangan. Hati-hati. Membunyikan komunikasi yang terlarang. Nah, itu hati-hati. Itu juga bentuk pengkhianatan karena cinta sejati hanya bisa bertumbuh dalam kejujuran dan keterbukaan. Oke, yang ketiga, arti secara rohani menurut firman Tuhan. Menurut firman Tuhan ya teman-teman. Nanti akan dilanjutin Kak Epi. Oke. Dalam pandangan Tuhan, perselingkuhan adalah dosa perzinahan atau ketidaksetiaan. Tuhan memandang hubungan cinta dan pernikahan sebagai ikatan kudus yang harus dijaga. Nah, selama kita masih pacaran, kita harus jaga kesetiaan. Amin. Itu tanda suci kekudusan. Itu di Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Matius 5 ayat 28. Setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Hati-hati. Perselingkuhan dimulai dari hati, keinginan yang tidak dijaga, dan pikiran yang dibiarkan liar. Bahkan jika belum berbuat fisik, Tuhan sudah melihat dia hatinya itu sebagai dosa. Oke. Yang keempat, artinya moral dalam kehidupan. Perselingkuhan mencerminkan kelemahan karakter, tidak setia, dan tidak bisa menepati janji. Yang kedua, ego lebih mementingkan memuaskan diri daripada perasaan pasangan. Artinya jangan memuaskan diri sendiri, tapi pentingkan perasaan pasangan. Yang ketiga, ketidakdewasaan, tidak mampu mengendalikan keinginan dan emosi. Nah, orang yang selingkuh sedang mengorbankan masa depannya, nama baik demi kesenangan sementara. Hati-hati itu yang selingkuh. Kesimpulan renungan. Perselingkuhan adalah pengkhianatan hati, cinta, dan komitmen. Ia merusakkan antara manusia dan menghancurkan kepercayaan dan menjatuhkan seorang dari hadirat Tuhan. Tapi kabar baiknya, Tuhan tetap membuka pintu mengampuni bagi yang mau bertobat dan kembali ke dalam kasih yang benar. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia akan setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, oke. Kita